Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar para netizen yang budiman? Pastinya kalian baik-baik saja ya. Nah, kita lanjutkan lagi tentang pelarangan study tour yang Kang Deddy Mulyadi sendiri sudah klarifikasi ya guys ya. Tidak akan mencabut larangan itu karena demi kepentingan orang banyak, maaf tipu gitu katanya ya. Oke, dan ini kita akan dengar para komentar netizen, para kreator juga. Oke, jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah seperti apa videonya. Langsung saja kita let's go. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Dan saya sampaikan ya, pada hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate. Bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasopati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan. Baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan studi tour. Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. Bukan SK tour. saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Di luar pendidikan berarti. Yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi jeep di daerah Yogyakarta, terutama jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Bukan hanya orang dari Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Jadi sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Salam hormat untuk semuanya ya. Semoga diberkahkan dan semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang, yang memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan karena didasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan studi tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik, atau walaupun tidak dipaksa anaknya ngamuk di rumah karena malu kalau tidak ikut piknik. Nah tuh dengerin itu ya, kalian tuh sebenarnya dengerin tuh pakai hati nurani gitu loh. Karena itu seperti terpaksa ya, dengan alasan nama study tour ternyata itu ya piknik, bukan pendidikan sekolah, iya kan? Nggak tahu tuh siapa yang pencetus pertama ya. Nah kita lihat komentar yang menggelitik dari para netizen yang budiman. Kalau ada study tour satu orang bahagia, supir ya, maksudnya supirnya atau pemilik travel atau yang punya hotel atau siapapun itu yang bersangkutan dengan wisata, karena dapat duit, dapat uang jajan. Tapi 60 orang tua siswa menderita karena harus bayar study tour. Nah itu karena kalau kalian lihat komentarnya di akun TikToknya Kang Deddy Mulyadi ini banyak sekali orang tua siswa yang sangat-sangat setuju teman-teman dengan keputusan Bapak Aing atau Kadem atau Kang Deddy Mulyadi. Karena memang lebih banyak masyarakat yang setuju dengan ini karena kayak seperti nggak sanggup.
seperti terbuang sia-sia teman-teman ya. Nih banyak sekali. Ya mungkin ada segelintir orang yang nggak setuju karena mungkin dia di bidang pekerjaannya pariwisata. Ya semoga ya. Maksudnya Kang Deddy Mulyadi itu pariwisata tetap maju ya dengan cara promo lain, atau orang yang ke sana tuh tujuannya ya ingin wisata, udah punya uang, memang uangnya lebih kan gitu, bukan karena terpaksa kan gitu ya teman-teman. Oke, kita dengarkan para netizen atau para kreator yang pro dengan KDM. Pendapatnya KDM tuh sangat gini karena memang keresahan warga ya seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada yang lagi rame nih ya, Masalah komentar para supir, para pengusaha perusahaan bis pariwisata nih ya. Diaduin tuh supir-supirnya, suruh demo ke Gedung Sate, menuntut Kang Deddy Mulyadi ngecabut masalah peraturan studi tour buat anak sekolah. Ini yang kagak ngerti sama supir-supirnya ya. Udah diperalat sama orang-orang yang mementingkan diri sendiri, yaitu perusahaan bis pariwisatanya. Lu koar-koar suruh dicabut tanpa melihat realita di lapangan ya. Masyarakat Indonesia Jawa Barat itu kebanyakan orang-orang yang nggak mampu ya. Kepemerintahan terdahulu dimanipulasi angka kemiskinan. Ketika Kang Deddy Mulyadi ngejabat, akhirnya angka kemiskinan jadi naik ya. Itu makanya lu para supir-supir mau aja dihasut, diadu domba. Otak lu di mana? Ya. Lu udah tahu di situ kagak ada pemasukan, bukan cari yang lain. Malah koar-koar demo-demo, mau aja diperalat sama orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dibayar berapa lu? Gua nanya, lu dibayar berapa? Kasih paham bang. Hah? Dikatain binatang lu kagak mau. Ya? Marah-marah sama gua. Pikir pakai otak. Pakai otak, jangan pakai dengkul gitu maksudnya ya. Karena KDM tuh mementingkan rakyat memang ya. Rakyat banyak maksudnya, bukan pribadi sendiri atau yang lebih kecil seperti ya kayak tadi travel atau jasa pariwisata seperti itu ya. Nah, memang terpaksa sekali sih. Masa study tour harus wajib gitu, kalau enggak kalau enggak ikut harus tetap bayar, seperti yang kemarin saya bicarakan itu ya. Lanjutkanlah. Ini hatur nuhun Pak Deddy, terima kasih banyak yang sudah berkomitmen tidak akan mencabut larangan study tour hanya untuk membebani wali murid saja itu. Dan selamat jalan untuk saudara-saudaraku yang berdemo. Di depan masih banyak rezeki. Bukan hanya dari murid-murid yang mau study tour, banyak dari yang mau jarah, yang mau piknik ke Jogja, ke Bali, ke Subang itu Tangkuban Perahu, terus ke Ciater, banyak saudara-saudara. Iya loh. Rezeki masih banyak, tidak hanya untuk study tour, ya. Selamat jalan, semoga kalian semua diberkahi, panjang umur, banyak rezeki. Salam sauyunan. Nah, katanya yang seperti ini ya teman-teman ya, yang pro lah, intinya yang setuju dengan kebijakan KDM itu katanya malah dituduh buzzernya KDM. Heran nih sama orang-orang, padahal ini keresahan yang sudah diungkapkan ya, bahwa ya memang begitu adanya, memang itu nyata ya, karena beban banget sih ya. Orang kalau mau niat pariwisata ya harus ada uangnya, harus orangnya tuh niat juga. Kalau terus nggak niat, nggak ada uangnya gimana? Harus ngutang-ngutang dulu. Itu kasus, banyak sekali kasus seperti itu tentang study tour. Oke lah, lanjut.
Sektor wisata Jabar lumpuh akibat larangan study tour, supir hingga UMKM demo ke Gunung Sate. Oke, kita punya masalah nih, sektor wisata Jabar yang lumpuh. Tapi, kalau penyebabnya disimplifikasi dari larangan study tour aja, itu juga kurang tepat. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan sektor wisata Jabar lumpuh. Contohnya pungli, udah rahasia umum gitu. Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi nomor 1 yang paling banyak punglinya. Ini kata Satgas Saber Pungli loh. Termasuk pungli-pungli yang ada di tempat wisata. 1 kilometer dari tempat wisata udah dimintain tiket. 500 meter dari tempat wisata udah dimintain tiket lagi. Belum parkirnya dengerin. TikTok 50-100 ribu, buset. Ini yang menyebabkan orang-orang tuh jadi malas kalau liburan. Faktor Nah lain tuh bisa- lihat, dengerin tuh para pelaku usaha wisata, dengerin. Jangan kalian study tour dilarang, koar-koar demo ya, tapi tidak dibenahin juga dengan wisatanya. Banyak yang pungli-pungli seperti itu malah dibiarin. Makanya jangan menyalahkan study tournya. Lihat sistemnya ya yang di dalam ini. Oke, lanjutlah. Bisa jadi orang-orang males liburan karena aksesibilitas ke tempat liburan itu buruk. Puncak macet, Lembang macet, Curug Kalau macet sih macet, susah sih. liburan bukannya healing, refreshing, malah stres. Malah Bisa stres jadi ya. juga karena promosi dan pemasaran dari dinas pariwisatanya ya kurang efektif. Atau ya memang ekonomi masyarakat lagi buruk, daya belinya lemah. Karena liburan kan untuk orang-orang yang kebutuhan primer dan sekundernya udah terpenuhi ya. Ya, Sektor wisata Jabar lumpuh masuk akibat akal larangan. sini ya, karena memang seperti itu. Sebetulnya bukan itu saja sih, tapi kadang banyak kecelakaan terus PO busnya nggak tanggung jawab, udah gitu banyak pengemis, banyak depo. Iya, Pak, memang seperti itu ya. Banyak pungli, banyak pengemis, macet seperti itu. Kalau macet sih agak sulit ya, tapi kalau pungli-pungli itulah kalau bisa tuh dibenahin lagi, ditindaklanjutin, biar orang yang mau wisata tuh nggak mikir-mikir, jadi enak lah. Nggak aman di sana. Tahu sekarang kan nggak kayak gitu ya. Banyak sekali pungli-pungli. Terbukti ada pariwisata yang kemarin itu sampai viral ditutup gara-gara pungli ya, udah masuk bayar tiket, di dalam ditarget lagi, dimintain uang lagi, di dalam dimintain uang lagi, bangku nyewa, semua nyewa. Aduh pokoknya banyak sekali teman-teman yang seperti itu, pungli liar, harus dibenahi itu. Lanjut. Aing agak bajar karena ngadukung pelarangan study tour cenah. Ari sia teh eutik-eutik bajar. Banyak masyarakat anu ngadukungnya kebijakan KDM dianggap bajar. Iya, dianggap buzzer semua. Percaya loba rakyat anu keberatan adanya study tournya karena membebankeun wali murid, wali siswa. Tanya hiji-hiji kehead ka wargana, kieu we jieun poting ye. Ti dieu nyeun poting sok komen-komen saha anu satuju ayana study tour, saha anu henteu setuju diayakeun study tour. Cek kusia hiji-hiji nya profilna anonim nya aya beungetan apa eueuh, terus ngaranna teh jelas apa henteu. Asup coba kana profilna aya henteu konten-konten manehanana akun robot apa lain. Ulah saeutik disebut bajer. Emang kos kumaha sih bajer teh? Kos aing ha. Peda aing sok ngabela gitu kebijakan Bapak KDM. Da aing mah warga Jawa Barat sia teh nya ngabela gubernur aing. Ulah sok duduh, ulah sok mitnah ka warga. Urusan sia rek resep rek henteu mah eta mah hak sia. Sugan pemikiran manehna mah nya. Jawa Barat teh diisi ku bajer kabeh. Jadi kalau orang yang pro dengan lebih kebijakan KDM itu dianggap buzzernya KDM gitu sih, orang-orang buzzer yang nggak tahu di sana ya. Dan tentang study tour ini ya, kalau kalian tahu ya bukan di Jabar saja ya, di seluruh Indonesia ini banyak juga yang mengeluh para orang tua murid. Ya itu tadi, karena terbebani dengan biaya yang di luar pendidikan sih sebenarnya. Dan study tour itu bukan pelajaran ya, bukan mata pelajaran, tapi ya healing. Cuma berwisata saja sih hasilnya. Oke lah. Terus dukung KDM orang Jawa Barat. Hante setuju studi. Gimana maksudnya? Nggak paham. Oke, lanjut. Pada hari ini kami menyampaikan Ini lain dari konteks dari study tour ya. Karena terancam keselamatan kritikus somasi Pemprov Jabar. Gimana? ya, kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin ya di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Memi Nur Hayati.
perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami, dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Yang sangat parah seperti sekarang. Brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik. Saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan kebijakan, karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Gitu ya. Oke, kita lihat komentar-komentarnya para netizen yang budiman. Apa nih? Terus soal buzzer yang dibayar pakai APBD itu bagaimana pertanggungjawaban Anda? Itu ngaku sering kritik KDM, jejak digital ada, malahan banyak buzzer yang nyerang KDM. Saya warga Jabar hanya membela pemimpin saya. Nih. Yang fitnah siapa, yang kuar-kuar siapa, tapi merasa terancam. Tahu sendirilah. Next. Mamang tahu nggak beritanya? Tahu apa, Mang ya? Aliansi Pergerakan Islam demo di Gedung Sate terkait penggantian nama. Masih aja ya, jadi KDM itu masih terkena fitnahan dari mulai study tour yang di demo tentang study tour, terus masih berurusan dengan Al Ihsan Welas Asih lagi, sama 3 korban yang pesta rakyat di Garut. 3 ini teman-teman yang masih rame terus diperbincangkan ya para warga netizen, di TikTok juga banyak itu. Oke, kita lihat yang ini dulu. Nama rumah sakit. Oh, itu yang kata orang-orang jemaah Monas sekarang pindah ke Gedung Sate. Gak tahu atuh saya. Oh, Mamang gak tahu. Terus gimana itu menurut Mama? Emang mereka menuntut orang Jakarta yang nggak tahu apa, tapi berkomentar untuk warga Jawa Barat gitu maksudnya ya. apa? Untuk Awalnya pemerintahan Jawa masalah Barat nama rumah maksudnya. sakit, ujung-ujungnya mah minta KDM untuk turun. Atau tuntutannya kayak begitu mah udah dari dulu KDM turun. Ntar dulu, maksudnya gimana sih, Mang? Ya dari sebelum jadi gubernur, Mang Iwan, dari jadi bupati, jadi DPR, emang KDM mah selalu turun ke masyarakat, melihat situasi masyarakat itu seperti apa, langsung turun. Maksudnya mereka minta KDM untuk mundur, Mang. Atau ngapain rame-rame kalau cuma nyuruh mundur mah? Cukup 1 orang aja. 1 orang aja? Kemarin juga saya lihat cuma 1 orang yang bisa nyuruh KDM mundur. Siapa, Mang? Tukang parkir. Mundur, turun ya, mundur. Aing mah maksudnya mereka minta KDM untuk berhenti jadi gubernur, atau nggak usah disuruh yang kayak gitu mah. Kan juga udah waktunya mah berhenti. Iya sih. Kita mah cukup menunggu aja dengan sabar. Ya minimal 5 tahun, maksimalnya 10 tahun. Ya itu juga ya mudah-mudahan ya aki-aki yang pada ikut demo ya
diberi umur panjang gitu, jadi bisa menyaksikan KDM berhenti jadi gubernur. Maksud Mamang takutnya KDM berhenti, dia Lanjut jadi presiden, gitu maksudnya mungkin ya. udah nggak ada umur gitu, apa gimana? Mang Iwan malah ketularan mereka berpikirnya negatif terus. Kan tadi isinya saya mendoakan semoga aki-aki yang kemarin ikut demo panjang umur. Salahnya di mana? Aneh. Ya udah terserah Mamang lah. Intinya mereka bilang KDM nggak pantas jadi gubernur Jawa Barat. Nah, kalau yang itu saya setuju, Mang Iwan. Nggak pantas KDM mah jadi gubernur Jawa Barat. Kok Mamang malah setuju? Nggak pantas di mananya? Ya iya, emang nggak pantas, Mang Iwan. KDM jadi gubernur Jawa Barat. Pantasnya mah jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Atau makin jadi kebakaran jenggot atau mal mereka. Itu kan untuk yang punya jenggot. Yang nggak punya jenggotnya ya nggak akan kebakaran atuh. Ampun, susah juga ya ngejelasin ke si Mamang maksud dari demo kemarin tuh. Iwan ya. Sebenarnya saya paham, saya mengerti apa kemauan mereka tuh, saya paham. Cuma saya berusaha untuk berpikir positif dari hal yang mereka lakukan. Yang kata orang sih hal mereka itu negatif. Saya mah hanya berusaha mencari yang positifnya. Ya sekedar mengingatkan gitulah untuk para pendemo itu yang ya selalu mencari hal negatif dari apapun yang dilakukan oleh KDM. Padahal kata masyarakat mah itu teh positif. Aduh, maksudnya gimana sih? Masih kagak ngerti. Iya gimana? Mereka selalu berpikir negatif. Negatif gimana sih Bang? Kan kalau dilihat-lihat mah mereka pakaiannya menis soleh pisan. Sorban, digamis, toh. Nih, Bang Iwan tahu Iron Man? Oh eta? Ya tahu atuh. Nah, Iron Man bisa terbang kan? Ya bisa, pakai jet yang ada di tangannya. Pakai yang di tangannya gitu, shush gitu. Ya, terus? Nah, terus ada nggak Bang Iwan pernah ngeliat orang ngamen pakai kostum Iron Man? Oh, yang begitu saya pernah lihat. Nah, dia bisa terbang nggak? Ya enggak atuh, dia mah cuma pakai kostumnya doang, bukan Iron Man yang asli. Gimana? Itu intinya. Jadi itu pengamen cuman bisa istilahnya meniru penampilan, tapi tidak bisa meniru kemampuan. Nah, intinya Sindiran yang sangat cerdas sekali dari Mang Uday. Mang Uday, iya bener. begitu. Ngeri. Mereka itu bisa meniru penampilan, tapi nggak bisa meniru kemampuan. Untuk apa? Untuk tidak suudzon, untuk tidak menebar kebencian, untuk tidak julid, untuk tidak menghujat, apalagi memfitnah. Tidak bisa. Yang mereka bisa cuma meniru kostumnya saja, begitu. Oh, jadi maksud Mamang mereka cuma cosplay gitu. Mang Iwan yang ngomong gitu ya, bukan saya. Waduh, ya terjebak itu si Mamang. Saya mungkin bukan saya yang ngomong. Ya tuh yang kemarin ya, yang menentang kebijakan, menentang. Iya benar, kebijakan KDM ya, bergantian nama dari Al Ihsan menjadi Welas Asih itu banyak nih para tokoh-tokoh agama ya terlihat dari visualnya, dari sosok orangnya itu ya terlihat orang alim ulama gitu ya, tapi aneh sekali sih ya. Menentang seperti itu kayak nggak ada kerjaan menurut saya teman-teman. Oke lah. Jangan panjang-panjang. Terima kasih buat kalian sudah menonton sampai detik ini. Sehat-sehat kalian semua, lancar rezekinya. Apa yang kalian cita-citakan semoga terkabulkan. Amin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.